Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para peserta pesantren Ramadan yang berbahagia. Bagaimana puasa kalian sampai pada hari ini? Masih penuh ya? Tidak ada yang mokel? Ya, alhamdulillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Oke, para peserta pesantren Ramadan, pada kali ini kita memasuki hari yang kedua untuk kegiatan pesantren Ramadan. Nah, materi di hari kedua ini adalah membahas tentang zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu biasanya kita lakukan di akhir bulan Ramadan kan? Biasanya ada juga yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri sebelum sholat Id. Nah, nanti kita akan membahas tentang itu. Nanti bagaimana pembahasannya? Ya, kita mulai saja tentang zakat fitrah. Zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Kalian masih ingat rukun Islam itu ada berapa? Yaitu ada 5, betul sekali. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga ini adalah membayar zakat. Kemudian yang keempat adalah puasa dan yang kelima haji. Jadi zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian zakat fitrah itu awal mulanya kewajiban zakat fitrah dimulai pada tahun kedua Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu besar maupun kecil, meskipun masih anak-anak dan masih bayi, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu. Berikutnya, untuk zakat fitrah itu berupa makanan pokok sebesar 1 sok. 1 sok itu berapa? Nah, ini berbeda-beda. Ya, pendapat para ulama berbeda-beda. Ada yang berpendapat 1 sok itu setara dengan 2,5 kilogram. Ada juga yang berpendapat 1 sok itu adalah 2,7 kilogram. Ada juga yang berpendapat 1 sok itu adalah 3 kilogram. Lalu kita memakai yang mana? Memakai ketiga-tiganya ini benar atau boleh semua. Jadi kita zakat fitrah dengan 2,5 boleh, dengan 2,7 kilo juga boleh, dengan 3 kilo juga boleh. Nah, yang di zakat fitrahkan adalah makanan pokok. Kalau di Indonesia ya makanan pokok yang paling banyak adalah kan nasi, berarti zakatnya adalah beras. Tapi ya tergantung daerahnya. Kalau mungkin makanan pokoknya daerahnya sagu, berarti zakatnya juga sagu. Intinya adalah makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah ini fungsinya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Jadi zakat itu kan ada 2 kan, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat mal itu gunanya untuk membersihkan harta. Mal itu kan harta. Tapi kalau zakat fitrah itu untuk membersihkan jiwa kita. Itu. Kemudian kapan waktu zakat fitrah itu? Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada waktu sunnah. Yang sunnah ini waktunya loh ya, bukan hukumnya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah hukumnya seperti tadi tetap wajib. Tapi kalau waktunya itu ada waktu sunnah. Kapan itu waktu sunnah? Waktu sunnah itu dimulai dari awal Ramadan sampai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi saat ini kita sudah bisa melaksanakan zakat fitrah. Ya, itu. Jadi mulai awal Ramadan kemarin itu kita sudah bisa berzakat fitrah. Sampai nanti di akhir bulan Ramadan itu ada waktu sunnah.
Yang kedua ada waktu wajib. Waktu wajib itu kapan? Waktu wajib itu mulai dari terbenam matahari di akhir bulan Ramadan sampai terbit fajar di hari raya Idul Fitri. Jadi kalau pada kita di bulan Ramadan ini belum zakat fitrah dan kita bisa menemui malam hari raya Idul Fitri, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi batasannya zakat fitrah wajib itu adalah orang-orang yang bisa menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Maka mereka itu wajib zakat fitrah. Tapi kalau tidak menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah. Misalnya ada orang yang meninggal di akhir bulan Ramadan sebelum maghrib. Berarti orang tersebut tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena meninggalnya itu sebelum matahari terbenam. Berarti orang yang meninggal itu tidak bisa melihat matahari terbenamnya pada akhir bulan Ramadan. Paham ya maksudnya ini? Oke. Itu adalah waktu yang wajib. Yang ketiga adalah waktu yang afdol. Jadi yang ketiga adalah waktu yang afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah. Afdol itu apa? Afdol itu adalah waktu yang paling utama. Kapan waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu antara sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu yang paling utama melakukan zakat fitrah. Tapi kalau sudah melakukan sholat id kok zakat fitrah, itu sudah tidak sah zakat fitrahnya. Karena waktu yang akhir untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum sholat id. Setelah sholat id itu ya namanya sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah. Itu adalah waktu-waktu dalam zakat fitrah. Berikutnya adalah syarat wajib. Jadi orang-orang di bawah ini sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Jadi selain orang yang beragama Islam juga tidak wajib zakat fitrah. Selama agamanya Islam berarti mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah mengetahui terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ini yang saya singgung tadi, orang yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Itu tidak wajib zakat fitrah. Begitu juga orang bayi yang baru lahir itu. Kalau lahirnya itu setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka wajib zakat atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak wajib zakat? Karena ketika lahirnya itu setelah matahari terbenam, berarti bayi tersebut belum bisa melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Itu berarti tidak berkewajiban zakat. Tapi kalau lahirnya itu sebelum matahari terbenam, maka bayi tersebut wajib zakat fitrah. Jadi kebalikannya orang meninggal. Kalau orang meninggal itu sebelum matahari terbenam tidak wajib zakat, tapi kalau bayi lahir wajib zakat fitrah. Kalau orang yang meninggalnya itu setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan itu wajib zakat. Kalau bayi yang lahir setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan itu tidak wajib zakat. Oke ya, bisa membedakan ini? Oke, itu adalah syarat wajib yang kedua. Berikutnya syarat wajib yang ketiga adalah memiliki harta yang cukup pada hari raya Idul Fitri dan malamnya.
Jadi syarat yang ketiga ini adalah ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, maka masih ada makanan yang bisa makan untuk besok dan malam harinya. Tapi kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah, padahal kita besok itu tidak ada makanan yang bisa makan, artinya makanan pokok yang akan kita makan ya kita zakatkan itu, maka itu tidak wajib zakat fitrah, termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nanti ada siapa saja orang yang berhak menerima zakat fitrah, setelah ini akan kita bahas. Jadi intinya orang yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang memiliki kelebihan harta yang bisa dimakan di hari raya Idul Fitri dan malamnya. Oke ya, itu adalah 3 syarat wajib. Berikutnya, kalau kita akan mengeluarkan zakat fitrah, maka kita harus niat dulu. Ya, jangan sampai zakat fitrah tanpa diniati. Jadi niatnya kapan? Ya ketika kita memberikan zakat fitrah itu. Nah, niatnya ini dibagi menjadi 2. Niat untuk diri sendiri dan niat untuk orang lain. Maksudnya niat untuk sendiri itu niat menzakat fitrah untuk diri kita sendiri. Tidak ada titipan dari orang lain. Niatnya bagaimana? Kalau untuk diri sendiri, menzakatkan diri sendiri, ya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardho lillahi ta'ala. Artinya apa ini? Artinya adalah aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya bisa menggunakan yang bahasa Arab ini, bisa juga yang menggunakan bahasa Indonesia ini. Terserah nanti kita yang bisa yang mana. Itu untuk diri sendiri. Kemudian kalau niat untuk orang lain, artinya kita itu dititipi orang lain. Misalnya kita zakat, kemudian ada teman kita yang titip. Saya nitip, tolong dibayarkan zakatnya. Maka itu berbeda niatnya, yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri ngan titik-titiknya ini diisi nama orang yang titip itu. Misalnya yang titip namanya Ahmad, berarti ya nawaitu an ukhrija zakatal fitri ngan Ahmad fardho lillahi ta'ala. Artinya bagaimana? Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk titik-titik, itu sebutkan nama spesifik, maksudnya sebutkan nama orang yang kita zakatkan tadi. Kalau namanya Ahmad ya berarti untuk Ahmad, fardu karena Allah Ta'ala. Itu adalah niat dalam berzakat fitrah. Berikutnya, orang yang mengeluarkan zakat itu namanya adalah muzakka atau muzaki. Sama saja, muzakka atau muzaki sama artinya. Dan orang yang menerima zakat itu namanya adalah mustahik. Dan mustahik zakat itu ada 8 asnaf atau 8 golongan. Siapa 8 golongan itu? Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah fakir. Yang kedua, orang yang berhak menerima zakat adalah miskin. Miskin itu hampir sama dengan fakir. Kalau fakir tidak mempunyai pekerjaan tetap, tapi kalau miskin ini mempunyai pekerjaan tetap. Tetapi pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Namanya miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah orang yang mengurusi zakat, baik yang menerima zakat atau yang mengumpulkan zakat, kemudian
memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Bisa juga amil ini disebut panitia zakat, ya, namanya amil. Tapi amil ini harus mendapatkan surat perintah dari yang berwenang di daerah tersebut. Kalau di desa berarti ya mendapatkan surat mungkin dari kepala desa atau mungkin dari Basnas dan lain sebagainya. Itu adalah amil. Yang keempat yaitu ghorim. Siapa ghorim itu? Ghorim itu adalah orang yang banyak hutangnya. Dan hutangnya ini bukan untuk maksiat. Misalnya orang yang banyak hutang untuk pembangunan masjid, maka ghorim ini berhak menerima zakat. Yang kelima adalah mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi diberi zakat agar semakin memantapkan dirinya untuk beragama Islam. Yang keenam, mustahik zakat adalah rikob. Rikob ini adalah hamba sahaya atau budak yang dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekakan. Itu namanya rikob. Kemudian mustahik zakat yang nomor 7 adalah sabilillah. Sabilillah ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Namanya sabilillah. Dan orang yang berhak menerima zakat yang nomor 8 atau yang terakhir adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan untuk mencari ilmu dan kehabisan bekal. Itu juga berhak menerima zakat. Ya, ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikutnya tentang hikmah berzakat. Banyak sekali hikmah zakat itu, diantaranya yang pertama untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kekurangan saat puasa. Jadi dengan adanya zakat fitrah, puasanya menjadi lebih sempurna. Berikutnya hikmah yang kedua adalah untuk membahagiakan orang yang kekurangan saat Idul Fitri. Karena pada prinsipnya pada hari raya Idul Fitri semuanya harus bahagia. Nah, jika ada orang-orang yang kekurangan kemudian diberi zakat, harapannya agar orang yang kekurangan itu bisa berbahagia. Kemudian hikmah zakat fitrah yang nomor 3 adalah dapat mengikis penyakit hati, yaitu pelit. Karena intinya zakat itu memberikan sesuatu kepada orang lain agar tidak, atau pembelajaran agar tidak pelit. Dan yang nomor 4, hikmah zakat adalah untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Itu adalah hikmah zakat. Oke ya, itu tentang zakat. Sekarang soalnya. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Soal yang nomor 1, apakah fungsi dari zakat fitrah itu? Tadi ada di depan ya, bisa dikerjakan. Nomor 2, kapan waktu yang paling afdol dalam mengeluarkan zakat fitrah? Tadi kan ada waktu sunnah, waktu wajib, dan waktu afdol. Berikutnya yang nomor 3, tuliskan niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Ini bisa niat yang berbahasa Arab atau niat yang berbahasa Indonesia. Dan yang keempat, tuliskan 8 golongan mustahik zakat. Tadi yang barusan dibahas. Dan yang terakhir, sebutkan 3 saja hikmah zakat. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan semua, bisa dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru PAI-nya masing-masing. Sementara itu, semoga materi tentang zakat di hari yang kedua pesantren Ramadan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.